Oke guys, balik lagi nih di materi Fikih Muamalah, mata kuliah dari Universitas Terbuka yang kodenya EKSA 4305. Nah, sekarang kita masuk ke modul 3 tentang teori akad. Gini deh, bayangin aja ya, akad itu kayak kamu lagi janjian penting sama temanmu. Misalnya, janjian mau tukeran voucher game. Nah, di janji itu kan ada aturannya. Kamu kasih voucher ini, temenmu kasih voucher yang itu. Terus ada kesepakatan waktunya juga kan? Intinya, akad itu adalah ikatan janji resmi antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban. Dalam Islam, ini penting banget loh, karena semua transaksi, mau itu jual beli, utang piutang, atau bahkan kerjasama bisnis, harus punya akad yang jelas dan sesuai syariah. Biar sama-sama happy, nggak ada yang merasa dicurangi, dan yang paling penting, berkah. Jadi, modul 3 ini bakal ngebedah tuntas nih, apa aja rukun-rukun akad, syarat sahnya kayak gimana, dan jenis-jenis akad apa aja yang biasa kita temuin sehari-hari. Pokoknya, kita bikin gampang biar gampang dipahami. Lanjut, kita langsung masuk ke kegiatan belajar 1 tentang konsep akad. Nah, kalau tadi aku bilang akad itu kayak janji penting, sekarang kita bongkar definisinya lebih dalam. Intinya, akad itu adalah perjanjian yang bikin kita punya tanggung jawab yang terjadi karena adanya pertemuan antara ijab, artinya penawaran, dan qabul, artinya penerimaan secara syah. Contoh simpelnya, kamu mau beli sepatu baru. Penjual bilang, sepatu ini harganya 300.000. Itu namanya ijab. Terus kamu jawab, oke, saya beli. Itu namanya qabul. Nah, begitu kamu jawab, saya beli, saat itu juga dealnya syah, dan kamu sekarang punya kewajiban bayar, dan penjual punya kewajiban kasih sepatunya. Pokoknya, akad itu adalah dasar dari semua transaksi di fikih muamalah, supaya semua urusan kita jadi teratur dan syah di mata agama. Gampang kan? Wih, kita mulai ngedrill nih, bahas bagian A, yaitu pengertian akad. Kita bedah dari akarnya dulu ya, dari sisi bahasa atau etimologi. Coba kamu lihat di slide. Secara bahasa Arab, kata akad itu berasal dari kata aqoda, yaqidu, akdan. Kedengarannya ribet ya, tapi santai, intinya gampang banget. Asal kata dan makna bahasa akad. Kamu fokus aja ke kotak yang tengah, makna bahasa. Kata akad secara bahasa punya arti yang keren. 1. Mengikat atau menyatukan. Ini kayak kamu lagi mau wrapping kado yang besar, terus kamu ikat pakai pita biar nggak berantakan. Jadi 1, rapi. 2. Mendirikan atau membangun. Ini bisa diibaratkan kamu lagi build tim Mobile Legend. Kamu kumpulin pemain-pemain, terus kamu bangun tim yang solid. 3. Memegang atau perjanjian. Ini jelas ya, kayak kamu pegang janji buat traktir teman kalau kamu menang lomba. 4. Percampuran. Ini bukan campur aduk yang gak jelas, tapi percampuran niat dan kemauan dua orang. Nah, dari semua makna itu, inti maknanya adalah menghubungkan dua hal menjadi satu kesatuan. Bagaimana contoh dunia nyata? Biar kamu makin kebayang, kita lihat kotak paling kanan, contoh dunia nyata. Coba kamu bayangin, kamu punya dua ujung tali yang terpisah. Dua ujung tali ini ibarat dua orang dengan niat dan kemauan yang berbeda. Ujung tali pertama, kamu punya niat mau beli motor. Ujung tali kedua, penjual motor, punya niat mau jual motor. Kalau kamu cuma niat doang, nggak ada pertemuan, ya talinya ya tetap terpisah. Tapi, begitu kamu datang ke dealer, kamu tawar-menawar, terus kamu bilang, saya setuju beli motor ini dengan harga sekian. Jreng-jreng-jreng. Saat itulah dua ujung tali tadi dihimpun dan diikat kencang. Ketika dua ujung tali itu diikat, mereka jadi satu kesatuan utuh yang kuat. Ikatan ini nggak bisa lepas sembarangan. Nah, itulah akad. Akad adalah kesepakatan dua pihak yang mengikat niat, janji, dan komitmen mereka menjadi satu ikatan hukum atau moral. Kalau di contoh motor tadi, begitu kamu sepakat, maka terjadi akad. Apa ikatan hukumnya?
Kamu punya hak atas motor dan kewajiban bayar. Penjual punya hak atas uang dan kewajiban kasih motor. Lalu apa ikatan moralnya? Yaitu ada tanggung jawab dan amanah. Kalau sudah diikat, kamu nggak bisa tiba-tiba batalin seenaknya, karena ada janji yang harus dipenuhi. Jadi ingat ya guys, akad itu lebih dari sekedar setuju biasa. Ini adalah mengikat diri dengan konsekuensi, sehingga transaksi kita jadi sah, teratur, dan yang paling penting, berpahala di sisi Allah, bukan malah jadi sumber masalah atau penipuan. Keren kan? Ternyata kata simpel akad punya makna sedalam itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke, kalau tadi kita udah bahas akad dari sisi bahasa atau secara etimologi, sekarang kita naik level, bahas pengertian akad secara terminologi atau secara istilah umum. Ini adalah definisi yang dipakai di dunia hukum Islam. Lihat di kotak biru paling atas. Definisi umum akad adalah ikatan hukum yang lahir dari kehendak atau kesepakatan dua pihak yang menimbulkan akibat hukum dalam syariah Islam. Kuncinya ada dua, ikatan hukum dan akibat hukum. Begitu kamu melakukan akad, otomatis ada aturan syariah yang mengikat dan ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Nah, dari definisi itu, akad dibagi jadi dua jenis besar. Lihat kotak nomor 1 dan 2. 1. Akad satu pihak atau akad unilateral. Ini yang unik, namanya akad satu pihak atau dalam bahasa Arabnya disebut irodah munfaridah. Kehendak dan persyaratan. Akad ini cuma butuh kehendak satu orang doang untuk sah secara hukum. Dia nggak perlu persetujuan atau balasan dari pihak lain untuk mengikatkan diri. Bayangin gini, kamu adalah pemberi komitmen. Kamu sudah sangat yakin dengan niatmu dan memutuskan sendiri. Orang lain tinggal terima aja efeknya tanpa perlu ikut tanda tangan. Contoh konkret akad satu pihak. 1. Wakaf. Ini kayak kamu punya smartphone keren. Terus kamu ikhlaskan HP itu untuk dipakai di laboratorium sekolah supaya semua orang bisa belajar. Begitu kamu bilang, HP ini saya wakafkan, otomatis itu sah jadi wakaf. Nggak perlu izin atau tanda tangan dari pihak sekolah. Kehendakmu sendiri sudah mengikat. 2. Talak atau perceraian. Dalam Islam, kalau suami mengucapkan kata talak atau cerai dengan syarat-syarat tertentu, maka itu sah dan otomatis terjadi, meskipun si istri belum setuju di detik itu juga. Ini lahir dari hak atau otoritas yang diberikan syariah kepada satu pihak. 3. Pembebasan budak. Kalau dulu ada budak, pemiliknya cukup bilang, "Kamu bebas," maka saat itu juga ia merdeka. Intinya, pihak yang berakad itu mengikatkan dirinya sendiri pada komitmen yang dia buat. 2. Akad dua pihak atau akad bilateral. Nah, ini yang paling sering kita temui sehari-hari. Namanya akad dua pihak. Kehendak dan persyaratan. Akad ini wajib ada kesepakatan, yaitu ijab dan kabul, antara dua belah pihak. Sahnya akad ini butuh ridho atau kerelaan dan saling menyetujui dari dua orang yang bertransaksi. Bayangin kayak lagi main game co-op. Kamu dan temanmu harus sama-sama klik tombol mulai, baru permainannya jalan. Kalau cuma satu yang klik, nggak akan jadi. Contoh konkret akad dua pihak. 1. Jual beli atau bayi. Kamu bilang, "Saya beli sepatu ini 300.000. Ini disebut ijab. Penjual jawab, "Saya jual." Ini disebut qabul. Deal. Harus ada dua statement yang bertemu. 2. Perwakilan atau wakalah. Kamu minta temanmu belikan tiket konser buat kamu. Dia harus bilang, "Oke, saya mau wakilin kamu." Ini disebut qabul. Setelah kamu bilang, "Tolong belikan tiket." Ini disebut ijab. Harus ada persetujuan dari temanmu untuk jadi wakil. 3. Gadai atau rohan. Kamu mau pinjam uang ke orang lain, tapi kamu kasih jaminan BPKB motor. Ini butuh persetujuan dan kesepakatan dari kamu yang menggadaikan dan si penerima gadai. Intinya, dalam akad bilateral, hak dan kewajiban itu saling timbal balik. Ada give and take yang disepakati bersama. Jadi, sekarang kamu tahu ya, nggak semua akad itu harus melibatkan dua pihak. Ada akad solo atau unilateral yang mengikatkan diri sendiri, dan ada akad duet atau bilateral yang butuh kesepakatan bersama. Keduanya sah dan diakui dalam hukum syariah, asalkan memenuhi rukun dan syaratnya masing-masing. Mantap! Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling detail dari definisi akad,
yaitu pengertian akad secara terminologi khusus, alias definisi dalam perspektif fikih Islam yang lebih mendalam. Lihat di kotak biru, definisi khususnya. Akad adalah ikatan hukum syar'i yang terjadi melalui ijab dan qabul, dan menimbulkan dampak hukum langsung terhadap objek akad selama memenuhi ketentuan syariah Islam. Kalau kamu perhatikan, definisi ini lebih fokus ke akad yang melibatkan dua pihak atau bilateral, karena ada kata kunci ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu ibarat detak jantungnya sebuah akad. Kalau nggak ada dua ini, akadnya nggak hidup, alias nggak sah. Bayangin kamu lagi chatting sama gebetan. Ada proses PDKT yang berbalas. 1. Ijab atau penawaran. Lihat kotak warna hijau muda yang ada tanda panah ke atas. Ijab itu adalah pernyataan awal dari salah satu pihak yang menawarkan atau mengikat diri. Ini adalah langkah pertama, seperti kamu yang berani duluan ngechat. Contoh konkret ijab. Misalnya, kamu mau jual mobil impianmu. Kamu bilang ke temanmu, "Saya jual mobil ini kepadamu seharga 100 juta rupiah." Kata "saya jual" itu adalah ijab. Itu adalah komitmen dari kamu sebagai penjual untuk melepas hak milik atas mobil itu. Sekarang lihat kotak gold yang ada tanda panah ke bawah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain yang menyetujui tawaran tersebut. Ini adalah balasan yang ditunggu-tunggu, yang menentukan deal atau enggak. Contoh konkret qabul. Setelah kamu bilang mau jual mobil 100 juta, ini merupakan ijab. Temanmu yang minat harus jawab, "Saya terima pembeliannya," atau "Saya setuju." Kata "saya terima" itu adalah qabul. Ini menunjukkan dia siap menerima kewajiban bayar dan menerima hak atas mobil. Di kotak tengah ada poin kunci, saling menyambung dan ridho. Pernyataan ijab dan qabul itu nggak boleh berjarak terlalu lama. Mereka harus jelas, saling menyambung, dan harus mencerminkan keridhoan, alias kerelaan kedua pihak. Bayangin, kamu lagi lempar bola ke temanmu. Ijab sama dengan kamu melempar bola, tawaran. Qabul sama dengan temanmu menangkap bola, penerimaan. Kalau kamu lempar bola, terus temanmu malah bengong 5 menit baru bilang, "Oh iya, saya tangkap." Nah, itu nggak nyambung. Akadnya bisa dianggap batal karena nggak ada kontinuitas. Dalam fikih, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis akad, biar jelas dan nggak ada keraguan. Dan yang paling penting, harus ada ridho, alias kerelaan. Kalau kamu bilang, "Saya terima," tapi sambil diancam atau dipaksa, maka akadnya nggak sah karena nggak ada kerelaan sejati. Transaksi dalam Islam harus didasari niat baik, keikhlasan, dan tanpa paksaan, karena dampaknya langsung pada hukum kepemilikan. Jadi, akad yang sah dalam fikih khusus itu harus kayak puzzle yang ketemu. Ijab ketemu qabul, saling menyambung, dan dilandasi kerelaan. Baru deh, timbul dampak hukum langsung. Mobil pindah ke pemilikan, uang pindah ke pemilikan. Clear ya? Oke guys, sekarang kita bahas tahapan terjadinya akad menurut salah satu ulama fikih, yaitu Abdurraus. Dia membagi proses akad itu jadi 3 tahap yang saling melengkapi, kayak 3 level di sebuah game yang harus kamu lewati untuk bisa menang. Tahap 1 adalah al-ahdu, artinya janji awal. Lihat kotak pertama, al-ahdu, dibaca al-ahdu. Ini adalah level paling dasar, yang artinya janji awal. Sifatnya, ini adalah pernyataan sepihak yang baru mengikat diri sendiri. Contoh konkret, Ahmad bilang, "Saya berniat menjual rumah saya." Intinya, di tahap ini baru niat si Ahmad doang yang kuat. Dia sudah mengikat dirinya sendiri dengan niat itu. Tapi ini belum jadi ikatan hukum antar pihak. Belum ada kesepakatan dengan calon pembeli. Ini kayak kamu bilang ke diri sendiri, "Saya mau lulus tahun ini." Janji ke diri sendiri, belum janji ke dosen atau kampus. Tahap 2 adalah persetujuan atau al-muwafaqah. Sekarang kita naik ke level tengah, persetujuan atau al-muwafaqah. Sifatnya, ini adalah kesepakatan bersama mengenai objek atau barang dan syarat akad. Contoh konkret, Ahmad selaku penjual dan Mahmud selaku calon pembeli ketemu, terus mereka sepakat harganya 500 juta rupiah.
dan pembayarannya tunai. Intinya, di sini niat Ahmad dan Mahmud sudah mulai menyatu, atau sudah mulai muwafaqah, atau kesesuaian. Mereka sudah di lisan soal harga, warna, kualitas, dan semua syarat. Mereka sudah cocok, tapi belum terjadi akad sah. Kenapa? Karena belum ada penyerahan nyata dan kata-kata ijab kabul yang formal. Ini kayak kamu dan temanmu sudah deal mau bikin bisnis bareng, sudah sepakat siapa modal berapa, tapi belum ada dokumen yang ditandatangani atau uang yang disetor. Tahap 3 adalah al-aqdu atau perikatan sah. Ini dia level pamungkas, al-aqdu atau perikatan sah. Sifatnya, disinilah terjadi ijab dan kabul yang sah menurut syariah, dan otomatis akadnya mengikat. Contoh konkret, setelah sepakat di harga 500 juta rupiah, Mahmud bilang, "Saya beli rumahmu seharga 500 juta rupiah," disebut ijab. Dan Ahmad menjawab, "Saya jual kepadamu," disebut kabul. Setelah itu, Mahmud menyerahkan uang muka atau seluruhnya, dan Ahmad menerima. Intinya, begitu ijab kabul terjadi dan transaksi dilaksanakan, meskipun cuma penyerahan uang muka sebagai tanda jadi, saat itu juga hak dan kewajiban hukum resmi berlaku. Kepemilikan rumah secara hukum sudah berpindah, meskipun pelunasan mungkin belakangan, dan kewajiban bayar jadi mengikat. Ikatan hukum syar'i sudah terwujud. Pesan dari Abdurrauf ini penting banget. Janji atau al-ahdu menjadi kesepakatan atau al-muwafaqah menjadi akad atau al-aqdu. Akad itu baru sah kalau sudah melalui janji awal dan kesepakatan yang kemudian diformalkan dengan ijab kabul yang memenuhi syarat syariah. Nggak cukup cuma niat baik atau sudah cocok harga ya. Alright guys, tadi kita udah tahu definisi dan tahapan akad. Sekarang kita masuk ke inti dari fikih muamalah, B. Landasan hukum. Kenapa sih kita harus ribet-ribet bikin akad yang benar? Jawabannya ada di Al-Quran. Lihat kotak hijau tua di tengah. Ini adalah ayat kunci yang menjadi dasar kewajiban memenuhi akad, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi innal aqda kuntum mas'ula. Artinya simple banget dan tegas. Dan penuhilah perjanjian-perjanjian, al-uqud. Sesungguhnya, perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata al-uqud itu adalah bentuk jamak dari al-aqdu atau akad. Jadi, Allah langsung memerintahkan kita untuk menepati semua janji dan akad yang kita buat. Di kotak kuning sebelah kiri, kita lihat arti kata al-uqud. 1. Secara bahasa, mengikat dua ujung menjadi satu, kayak tali yang kita bahas tadi. 2. Dalam konteks ayat, segala bentuk akad atau perjanjian yang sah menurut syariah. Ini mencakup semua transaksi yang kamu lakukan, seperti beli smartphone atau motor, sewa kosan atau mobil, akad nikah, wakaf, utang piutang, dan lainnya. Intinya, akad adalah ikatan yang mengikat di dunia dan akhirat. Coba kita lihat kotak tengah. Contoh jual beli motor antara Ahmad sebagai penjual dan Budi sebagai pembeli. Mereka udah melakukan ijab kabul yang sah. Ahmad bilang, "Saya jual motor ini." Budi jawab, "Saya beli." Implikasi pemenuhannya, satu motor jadi milik penuh Budi. Ahmad nggak boleh tiba-tiba minta balik atau bilang, "Saya bercanda, nggak jadi jual." 2. Ahmad tidak boleh menarik kembali kepemilikannya. Dia harus legowo dan menyerahkan motornya. 3. Budi wajib membayar penuh harganya. Dia nggak boleh pura-pura lupa atau kabur setelah motor diterima. Nah, menepati semua poin ini adalah bentuk pemenuhan akad sebagaimana diperintahkan oleh ayat Al-Quran tadi. Kalau dilanggar, berarti kita melanggar perintah Allah. Dan ini yang paling penting guys, ada di kotak merah sebelah kanan. Pesan utama, akad bukan sekedar urusan dunia, tapi janji di hadapan Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atau mas'ulan. Ini ibarat kamu bikin kontrak bisnis, tapi notarisnya adalah Allah. Kontrak ini nggak akan hilang setelah kamu mati. Di hari kiamat, Allah akan tanya, janji yang kamu buat sama temenmu, kamu tepati nggak? Kalau kamu curang dalam akad, nipu timbangan, atau nggak bayar utang, itu bukan cuma dosa kecil.
Itu adalah pengkhianatan janji yang berlandaskan hukum syar'i dan kamu harus siap-siap dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka, penuhilah setiap akad yang telah kamu ikat. Wah, kalau tadi kita bahas wajibnya menepati akad, sekarang kita bahas ruhnya akad, yaitu prinsip kerelaan atau an-taradin. Ini landasannya juga dari Al-Quran, yaitu Quran An-Nisa ayat ke-29. Lihat kotak hijau tua, ini dia ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jual beli yang berlaku atas dasar suka sama suka antarodin di antara kamu. Ayat ini keren banget guys. Ada 2 pesan utama. Yang pertama, dilarang keras memakan harta orang lain dengan cara yang batil, haram, curang, atau pakai cara-cara yang nggak benar. Yang kedua, namun boleh dapat harta orang lain kalau itu hasil dari perdagangan atau jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau antarodin di antara kamu. Kita bedah kotak love merah di kiri. Inilah nyawa dari sebuah akad. Transaksi hanya sah jika didasari kerelaan sejati dari kedua belah pihak. Contoh, kalau kamu jual laptop gaming kamu harus benar-benar rela melepaskannya dan pembeli harus benar-benar rela bayar harganya. Yang membuat batal adalah paksaan, penipuan, atau manipulasi membuat akad batal atau fasid atau rusak. Bayangin gini, kamu dipaksa beli motor rongsokan seharga motor baru sambil ditodong. Meskipun kamu bilang, saya beli, itu bukan kerelaan, karena hati kecilmu menolak. Dalam fikih, akad seperti itu tidak sah atau batil karena menghilangkan ruh tarodin. Kerelaan atau tarodin adalah jiwa dari setiap akad dalam Islam. Nah, ini bagian penting. Kerelaan itu letaknya di hati. Gimana cara hukum Islam tahu kalau di hati kamu ada kerelaan? Harus ada buktinya secara lahiriah. Lihat kotak hijau tengah. Ini dia buktinya. Meskipun kerelaan itu di hati, hukum Islam membutuhkan indikator lahiriah ini, yaitu ijab dan qabul yang jelas. Baik lisan boleh juga tulisan. Ini adalah bukti paling formal. Ketika kamu mengucapkan qabul, secara lahiriah kamu dianggap rela. Yang kedua, serah terima barang atau uang sesuai kebiasaan, disebut juga urf. Ini juga bukti. Kalau kamu dengan sadar menyerahkan uang dan menerima barang atau sebaliknya, itu menunjukkan kamu rela dengan transaksinya. Yang ketiga, konteks yang menunjukkan persetujuan sukarela. Misalnya, kamu ikut lelang dan menang. Dengan kamu mengangkat tangan, itu sudah dianggap menunjukkan kerelaan untuk membeli meskipun tanpa ijab qabul yang panjang. Tanpa indikator lahiriah ini, akad dianggap tidak memenuhi syarat an-taradin. Contohnya, kalau kamu bilang, saya rela jual motor ini, tapi kamu nggak pernah kasih kuncinya dan terus pakai motor itu, maka kerelaanmu diragukan dan akadnya bisa bermasalah. Terakhir, kotak timbangan merah di kanan. Ini adalah kesimpulan moralnya. Harta sesama muslim adalah amanah. Setiap transaksi harus lahir dari niat baik dan kerelaan bersama. Kalau ada unsur tipu daya, paksaan, atau ketidakadilan, itu sudah melanggar prinsip tarodin dan termasuk memakan harta dengan jalan yang batil atau haram. Jadi, jangan pernah menganggap enteng deal-dealanmu. Setiap kamu beli kopi, bayar pulsa, atau sewa buku, pastikan semua itu dilakukan dengan hati yang rela, dan itu sudah kamu buktikan dengan ijab qabul yang jelas. Ini baru namanya bertransaksi secara Islami. Kita lanjutkan landasan hukum akad, tapi kali ini kita lihat dari hadis dan kaidah fikih. Ini penting banget, karena ada konsep yang super keren namanya prinsip khiyar, atau disebut hak pilih, dan keridoan,
atau arida. Lihat kotak hijau muda di kiri. Ada dua sumber utama di sini, hadis dan kaidah fikih. 1. Hadis sahih, hak hiyar. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang memastikan keadilan dalam bertransaksi. Al-bayyani bil hiyari malam yatafaroko. Artinya, dua pihak yang berjual beli memiliki hak hiyar, yakni memilih membatalkan atau melanjutkan akad selama keduanya belum berpisah. Hak hiyar itu apa? Hiyar artinya hak pilih atau opsi. Bayangin kamu lagi di mall mau beli baju. Kamu udah bayar, tapi kamu ragu. Kamu masih di depan kasir, belum keluar dari toko. Nah, selama kamu dan penjual masih di tempat transaksi, atau disebut juga majelis akad, kamu punya hak untuk bilang, bentar deh, saya batalin aja. Atau, oke, jadi deh, saya ambil. Hak ini diberikan syariah sebagai cooling off period, atau masa tenang sesaat sebelum transaksi benar-benar final. Ini untuk memastikan tarodin, atau kerelaan tadi benar-benar 100% dan gak ada penyesalan karena terburu-buru. Di bawahnya, ada kaidah fikih. Ini semacam rules dasar yang disepakati ulama. Al-aslu fil mu'amalati arido. Artinya, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah keridhaan kedua belah pihak. Rule ini menguatkan ayat Al-Quran An-Nisa ayat 29 yang kita bahas tadi. Semua transaksi atau muamalah itu dianggap sah kalau didasari kerelaan. Kalau nggak ada kerelaan, misalnya karena ditipu, dipaksa, atau ada salah informasi, maka akadnya bermasalah. Ini adalah fondasi etika bermuamalah. Sekarang kita lihat contoh nyatanya di kotak kanan jual beli laptop. Bayangin aja kamu dan temanmu Ahmad dan Budi lagi di Starbucks buat di laptop. 1. Ahmad menjual laptop kepada Budi. Ijab kabul dilakukan. Oke, secara lisan sudah deal. Akad sudah terjadi. 2. Budi ragu karena lupa mengecek spesifikasi RAM. Tiba-tiba Budi kepikiran, waduh, ini RAM-nya beneran 16 GB nggak ya? 3. Selama Ahmad dan Budi belum berpisah dari tempat transaksi atau majelis akad, mereka masih duduk di meja yang sama. Inilah kunci belum berpisah. 4. Budi atau Ahmad boleh membatalkan akad atau hak hiyar. Selagi mereka masih di situ, Budi boleh bilang, bentar deh, saya batalin aja. Atau, oke, jadi deh, saya ambil. Intinya, hak hiyar ini memberikan exit door yang sah secara syariah, sebelum ikatan hukumnya benar-benar tak terbatalkan. Begitu Budi berdiri, jalan keluar dari Starbucks, dan mereka berdua berpisah secara fisik, atau dalam hukum digital, keluar dari sesi chat penting, maka hak hiyarnya hilang, dan akadnya menjadi mengikat total. Jadi, apa kaitannya? Hak hiyar ada karena prinsip keridhaan. Dengan adanya hak hiyar, syariat memastikan keridhaan itu benar-benar murni sampai detik-detik terakhir. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi ekonomi. Keren kan? Wih, ini dia bagian yang paling penting dan paling sering keluar di ujian. Kita masuk ke bagian C, rukun dan syarat akad. Bayangin kamu mau bangun rumah. Rumah itu harus kokoh dan bisa dipakai kan? Nah, dalam fikih muamalah, ada dua elemen kunci yang bikin akad kita sah. Rukun yang merupakan fondasi dan syarat sebagai pelengkap. Lihat kotak merah di sebelah kiri. Rukun itu ibarat fondasi rumah. Apa itu rukun? Unsur wajib dan esensial yang harus ada di dalam akad. Tanpa ini, akadnya nggak pernah ada. Fungsi rukun sebagai core, yaitu rukun adalah inti pembentuk akad, sehingga akibatnya, jika rukunnya nggak ada, bye-bye, akadnya langsung batal atau batil. Akad batal itu kayak rumah yang nggak punya fondasi, dia nggak pernah dianggap berdiri. Selanjutnya, ada 3 fondasi utama dalam rukun jual-beli. 1. Dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Jelas ya, nggak mungkin kamu jual beli sendirian, harus ada 2 orang. 2.
objek, yaitu barang atau ma'qud alaih dan harga atau saman. Harus jelas apa yang dijual, misalnya motor, dan harganya berapa, misalnya 10 juta rupiah. Kalau kamu cuma bilang saya jual sesuatu tapi nggak jelas barangnya apa, ya batal. 3. Sigat, yaitu ijab dan qabul atau pernyataan. Harus ada pernyataan sah, saya jual dan saya beli. Bayangin kamu mau bikin kue, tepung, telur, dan gula adalah rukun. Kalau kamu bikin kue tapi nggak pakai tepung, fondasi utamanya hilang kan? Itu bukan kue lagi kan? Itu batal. Sekarang kita lihat kotak hijau di sebelah kanan. Syarat itu ibarat pelengkap rumah kayak genteng, pintu, atau jendela. Apa itu syarat akad? Ketentuan pelengkap yang harus dipenuhi agar akad sah sempurna. Fondasinya sudah ada, tapi syaratnya harus dipasang biar bisa dihuni. Fungsinya menjamin keabsahan dan keadilan akad, dan akibatnya jika syaratnya tidak terpenuhi, akadnya jadi rusak atau fasid, tapi bisa diperbaiki. Akad rusak itu kayak rumah sudah berdiri tapi jendelanya pecah. Masih bisa dihuni, tapi harus buru-buru ganti jendela biar sempurna. Contoh syarat jual beli: 1. Ada pihak yang telah cakap hukum, yaitu baligh dan berakal. Yang berakad harus dewasa dan waras. Kalau kamu jual mobil ke anak SD, akadnya rusak, tapi bisa diperbaiki. Misalnya wali anak itu datang dan menyetujui. 2. Ada objek, yaitu barang halal, jelas, dan bisa diserah terimakan. Barangnya harus halal, bukan miras atau babi. Jelas wujudnya dan harus bisa kamu serahkan. Nggak boleh jual burung yang udah terbang bebas. 3. Sigat, yaitu tidak ada paksaan atau penipuan. Pernyataan ijab qabul itu harus jujur dan sukarela atau antaradin. Kalau tadi tepung, telur, dan gula adalah rukun, maka meneliti memilih tanggal kedaluarsa atau memastikan ovennya panas adalah syarat. Kalau kamu nggak pakai gula, maka syarat hilang. Kuenya jadi hambar, fasid atau rusak. Masih bisa dibilang kue tapi rasanya nggak enak. Bisa diperbaiki dengan ditabur gula di atasnya. Tapi kalau kamu beli tepung kedaluarsa, maka syarat nggak terpenuhi. Kuenya bisa fasid, rusak, nggak enak dimakan tapi shape-nya masih ada. Ingat baik-baik analoginya. 1. Rukun merupakan fondasi atau core ingredient, nggak ada maka menjadi batil, nggak bisa diperbaiki. 2. Syarat merupakan pelengkap atau detail, nggak terpenuhi maka menjadi rusak atau fasid. Bisa diperbaiki tapi harus segera. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa tahu mana yang paling fatal dalam sebuah transaksi dan mana yang masih bisa dicari solusinya. Alright guys, tadi kita udah tahu rukun dan syarat itu intinya berbeda. Sekarang kita bahas serunya fikih muamalah, yaitu perbedaan ulama tentang jumlah rukun akad. Jangan pusing ya, meskipun beda jumlah, substansinya sama kok. Intinya, semua ulama sepakat unsur-unsur ini harus ada. Bedanya cuma di penamaan dan pengelompokan aja. Lihat kotak biru di kiri. Jumhur ulama atau mayoritas seperti mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu menetapkan ada 4 rukun dalam akad. Mereka memecah fondasi akad itu menjadi 4 bagian penting. Al-Aqidain, yaitu pihak berakad, yaitu penjual dan pembeli. Ma'qud alaih, yaitu objek akad, yaitu barang dan harganya. Sigot al-Aqdi, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan kehendak. Dan yang keempat, tujuan akad, yaitu niat dan maksud hukum transaksi. Misalnya kalau jual beli tujuannya adalah memindahkan kepemilikan. Jadi, menurut jumhur, semua 4 unsur ini wajib ada. Jika salah satu tiada, maka akadnya langsung batal atau batil. Ini kayak fondasi rumah dibagi jadi 4 tiang. Kalau satu tiang roboh, ya rumahnya nggak bisa berdiri. Kelompok 2, mazhab Hanafi, 1 rukun. Sekarang kita geser ke kelompok yang lebih unik dan praktis, yaitu mazhab Hanafi. Mereka bilang rukun itu cuma 1 rukun utama. Rukun itu adalah sigot al-Aqdi, yaitu ijab dan qabul. Kenapa cuma 1? Bagi mazhab Hanafi, ijab dan qabul itu adalah pernyataan yang sudah mencakup segalanya. Ketika kamu bilang, saya jual, itu sudah otomatis mengandung siapa yang jual, apa yang dijual, dan apa tujuannya. Jadi, ijab dan qabul itu dianggap sebagai esensi atau inti yang merepresentasikan seluruh proses akad. Lalu, bagaimana dengan pihak, objek, dan tujuan? Mazhab Hanafi menganggap unsur-unsur yang lain, yaitu pihak, objek, dan tujuan sebagai syarat, bukan rukun. Dampaknya apa? Kalau rukun, ijab, dan qabul nggak ada, ya pasti batal. Tapi kalau syarat, misalnya pihaknya belum balik,
akadnya tetap sah secara dasar, tapi rusak dan harus disempurnakan atau diperbaiki. Kesimpulan, sama dalam praktik beda istilah. Lihat timbangan di tengah, sama dalam praktik beda dalam istilah. Analoginya, bayangin kamu mau beli kopi. Jumhur bilang rukunnya 4, harus ada kamu 1, harus ada kopinya 2, harus ada kata saya beli 3, dan harus ada niat meminumnya 4. Hanafi bilang rukunnya 1, cukup ada kata saya beli kopi ini. Karena ketika kamu ngomong itu, otomatis ada kamu di situ, ada kopinya di tangan, dan ada niat untuk beli. Jadi, baik Jumhur maupun Hanafi, mereka sepakat kalau mau beli kopi, unsur pembeli, kopi, dan ijab qabul harus ada. Bedanya, yang satu membagi 3 unsur itu sebagai rukun yang setara, sementara yang satu lagi menjadikan ijab dan qabul sebagai rukun utama yang mewakili semua unsur lainnya. Intinya, dalam fikih muamalah, kamu akan sering ketemu perbedaan begini. Tugas kita bukan bingung, tapi paham bahwa semua ini bertujuan untuk memastikan akad itu adil dan sah secara syariah. Kita masih di bagian rukun dan syarat akad. Tadi kita bahas rukun pertama menurut jumhur ulama, yaitu pihak yang berakad atau al-aqidain. Nah, rukun ini nggak cukup cuma ada orangnya, tapi orang itu harus memenuhi 2 syarat esensial yang sangat penting, ahliyah dan wilayah. Lihat kotak hijau muda di kiri. Ahliyah itu ibarat power di dalam diri seseorang. Definisi, kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang sah menurut syariah. Ahliyah ini dibagi 2 level. A. Ahliyah al-adah al-kamilah atau penuh. Siapa yang punya? Dimiliki orang dewasa dan berakal, balik dan waras. Orang ini full power, boleh berakad sendirian. Dia bisa jual beli motor, sewa kosan, tanpa perlu izin orang lain. Dia sudah cakap hukum sempurna. B. Ahliyah al-adah al-nakisyah, yaitu terbatas. Siapa yang punya? Dimiliki anak mumayyiz, pintar tapi belum balik. Biasanya anak usia 7 tahun ke atas. Dia boleh berakad tapi terbatas dan perlu izin wali. Misalnya, anak 10 tahun beli mainan pakai uangnya sendiri. Akadnya bisa sah, tapi kalau dia beli barang mahal atau melakukan akad yang riskan, walinya harus mengawasi atau menyetujui. Kecakapan hukumnya belum sempurna. Gampangnya, ahliyah itu menentukan seberapa waras dan dewasa kamu untuk bertanggung jawab atas keputusanmu. Sekarang, kita pindah ke kotak kanan. Wilayah ini ibarat kunci otomatis untuk membuka pintu transaksi. Definisi wilayah atau kewenangan atau otoritas adalah hak sah untuk mengelola, menjual, atau mengalihkan objek transaksi. Meskipun kamu waras, maksudnya punya ahliyah, tapi kamu nggak punya wilayah atau kewenangan atau otoritas atas barang itu, akadnya nggak sah. Contoh pemegang wilayah adalah 1. Pemilik asli barang, ini pemegang kunci utama. Kamu punya motor, ya wilayahnya ada di kamu. 2. Wali punya hak atas harta anak kecil atau orang yang nggak mampu mengelola hartanya. 3. Wakil sah, orang yang diberi kuasa jelas dari pemilik, misalnya agen properti yang disuruh jual rumah. Tanpa wilayah, transaksi batal meski pelakunya cakap hukum. Contohnya, kamu udah balik dan waras, tapi kamu jual motor tetanggamu tanpa izin. Akad jual beli itu batal. Kenapa? Karena kamu nggak punya wilayah atau kunci otoritas atas motor itu. Sekarang, lihat kotak di bawah, ini intisari dari ahliyah dan wilayah. 1. Akad sah apabila Budi, sudah dewasa dan waras, menjual motornya sendiri. Memenuhi ahliyah dan wilayah, yaitu dia waras dan dia pemiliknya. 2. Akad fasid atau rusak, contohnya anak usia 10 tahun, atau mumayyiz, menjual sepedanya tanpa izin wali. Ahliyah tidak sempurna, tapi masih bisa diperbaiki atau dibatalkan oleh wali. 3. Akad batal, contohnya, orang dewasa menjual motor tetangga tanpa izin, tidak punya wilayah. Meskipun dia cakap hukum, ahliyah ada, akadnya batal karena wilayahnya nggak ada. Jadi, akad bukan hanya soal deal niat, ijab kabul, tapi juga soal siapa yang berhak dan mampu melakukannya. Tanpa ahliyah, kecakapan, dan wilayah, akad tidak sah di mata syariah. Jadi kalau kamu mau bisnis, pastikan dulu kamu dewasa dan waras, ahliyah. Dan kamu punya hak penuh atas barang yang kamu jual, wilayah. Simple but crucial. Kita lanjut ke rukun kedua dalam akad syariah, yaitu objek akad atau dalam bahasa Arabnya disebut al-maq'ud alaih. Ini adalah barang, jasa, atau manfaat yang jadi isi transaksi. Misalnya, motor yang kamu beli, jasa ojek online, atau sewa apartemen. Tapi biar transaksinya sah menurut syariah, objek ini harus memenuhi 4 syarat penting. Yuk kita cek satu persatu. Pertama,
objek harus sudah ada atau keberadaannya pasti saat akad dilakukan. Ini penting banget biar nggak ada unsur goror atau ketidakjelasan atau spekulasi. Contohnya, kalau kamu beli motor yang benar-benar ada di depan matamu, itu sah. Tapi kalau kamu bilang, gue jual ikan di laut bebas, itu nggak sah. Soalnya, ikan itu belum ditangkap, belum pasti jadi milikmu. Jual beli yang kayak gini dianggap spekulatif dan dilarang. Kedua, objek harus berupa harta yang halal dan bermanfaat menurut syariah, atau dalam istilah fikih disebut mal al-mutakawim. Artinya, meskipun sesuatu punya harga di pasar, kalau haram atau nggak ada manfaat syar'inya, akadnya batal. Misalnya jual nasi, buku, atau jasa rental mobil, itu semua sah. Tapi jual minuman keras, babi, atau barang haram lain, nggak boleh, karena secara syariah dianggap nggak bernilai. Ketiga, objek harus jelas jenis, jumlah, dan kualitasnya. Jangan samar-samar. Contoh yang sah, gue jual mobil Avanza 2024 warna hitam, nomor mesin XUZ. Semua detailnya jelas. Tapi kalau kamu bilang, salah satu dari dua mobil ini gue jual, tanpa sebutin mana, itu nggak sah. Soalnya nanti bisa ribut. Maksud lo mobil yang mana? Akan harus spesifik, biar kedua pihak nggak salah paham. Keempat, objek harus bisa diserah terimakan, baik secara fisik maupun hukum atau qobdah. Artinya, kamu harus punya kemampuan untuk menyerahkan barang atau manfaat tersebut. Contoh sah, jual rumah yang kuncinya ada di tanganmu, atau alihkan saham lewat dokumen resmi. Tapi kalau kamu bilang, gue jual awan, atau gue jual motor yang lagi dicuri orang, itu nggak mungkin diserahkan, jadi akadnya batal. Nah, tapi jangan salah, syariah itu nggak kaku. Ada pengecualian khusus yang boleh meskipun objeknya belum ada saat akad, asal masuk dalam skema yang sudah diatur. Misalnya, salam, bayar sekarang, barangnya dikirim nanti, kayak pesan HP yang baru rilis 2 bulan lagi. Istisna, pesan barang yang harus dibuat dulu, misalnya meja kayu custom. Ijaroh, sewa jasa yang manfaatnya belum terjadi, seperti bayar gaji karyawan untuk kerja bulan depan. Musakoh, muzaro'ah, kerjasama pertanian atas tanaman yang hasilnya belum keluar. Kenapa ini boleh? Karena syariah ngerti banget sama kebutuhan hidup sehari-hari atau hajat dan kebiasaan masyarakat atau urf. Asal transaksinya diatur dengan rapi dan nggak bikin goror berlebihan, maka boleh-boleh aja. Jadi intinya gini, objek akad harus halal, jelas, dan bisa diserah terimakan. Itu prinsip utamanya. Tapi kalau ada kebutuhan mendesak dan masuk dalam skema khusus, seperti salam atau istisna, syariah tetap memberi jalan. Karena Islam itu nggak cuma soal aturan, tapi juga soal kemaslahatan dan keadilan. Kita udah bahas 2 rukun akad, siapa yang bertransaksi atau pihak, dan apa yang ditransaksikan atau objek. Sekarang, kita masuk ke rukun ketiga yang nggak kalah penting, pernyataan kehendak atau dalam bahasa fikih disebut sighat al-aqd. Gampangnya, syigat itu cara kamu dan lawan transaksi menunjukkan bahwa kalian berdua setuju dan rela sama kesepakatan itu. Bisa lewat ngomong, nulis, isyarat, bahkan cuma lewat tindakan kayak bayar di kasir, semua itu bisa jadi tanda tangan dalam dunia syariah. Tapi biar syigatnya sah, ada 3 syarat wajib yang harus dipenuhi. Pertama, ijab dan qabul harus nyambung. Artinya, begitu satu pihak nawarin, gue jual ini 200.000, pihak lain harus langsung jawab, oke, gue ambil, dalam satu alur komunikasi. Nggak boleh nawarin hari ini, terus calon pembeli baru jawab seminggu kemudian, tanpa konfirmasi ulang. Soalnya, tawaran lama bisa aja udah kedaluarsa, atau niatnya udah berubah. Ini namanya nggak continue, jadi akadnya nggak sah. Kedua, harus dalam satu majelis akad. Majelis di sini nggak harus duduk bareng di satu ruangan, bisa juga lewat chat, telepon, atau video call, asal komunikasinya masih nyambung dan aktif. Misalnya, kamu jual HP lewat WhatsApp, terus calon pembeli masih balas chat dan nego. Selama ngobrolnya belum putus, itu masih dianggap satu majelis. Tapi begitu salah satu udah left the chat atau nggak balas berhari-hari, majelisnya udah bubar. Jadi, kalau dia balik nawar lagi, harus mulai dari awal. Ketiga, harus ada keridoan yang jelas. Artinya kesepakatan itu harus muncul dari hati yang ikhlas. Gak boleh ada paksaan, tipu daya, atau tekanan. Kalau kamu maksa teman jual laptopnya karena butuh duit,
atau dia setuju karena takut, ya akadnya nggak sah. Syariat itu dasarnya saling rela, bukan saling desak. Nah, yang keren, cara menunjukkan keridoan itu fleksibel banget. Syariat nggak maksa kamu harus ngomong pakai bahasa formal kayak di pengadilan. Ada 4 bentuk syigat yang diakui. Lisan, paling simpel. Penjual bilang, saya jual. Pembeli jawab, saya terima. Selesai. Tulisan, buat transaksi besar kayak beli motor atau kerja sama bisnis, kontrak tertulis yang ditandatangani juga sah sebagai syigat. Isyarat, buat temen yang bisu atau nggak bisa bicara, isyarat yang jelas misalnya angguk atau tunjuk barang, bisa jadi bentuk persetujuan, selama lawan transaksi ngerti maksudnya. Perbuatan atau bai al-mu'attah, ini yang paling sering kita alami. Contohnya di minimarket, kamu ambil air mineral yang udah ada harganya, bayar di kasir, terus pegawai kasih barangnya. Nggak perlu dialog, saya jual, saya beli. Cukup lewat tindakan aja, akadnya udah sah, karena ini udah jadi kebiasaan umum atau urf yang diterima syariah. Jadi, intinya gini, yang penting bukan bentuknya, tapi substansinya. Asal ada keriduan yang jelas, komunikasinya nyambung, dan sesuai kebiasaan yang baik, maka akadnya sah. Entah kamu ngomong, nulis, angguk, atau cuma bayar terus bawa pulang. Fikih muamalah itu nggak ribet kok. Dia ngerti banget sama cara kita hidup sehari-hari. Yang penting, fair, jelas, dan saling rela. Kalau itu terpenuhi, transaksimu nggak cuma sah, tapi juga berkah. Hai bro, kita udah sampai di rukun akad yang terakhir nih. Dan ini penting banget buat pastiin transaksimu nggak cuma sah, tapi juga berkah. Namanya tujuan akad atau maubu atau gayah al-aqd. Gampangnya, ini adalah kenapa sih kamu bikin akad ini? Atau hasil apa yang beneran kamu dan lawan transaksi mau capai? Bayangin kayak kamu ke kampus, tujuannya bukan cuma jalan-jalan, tapi buat belajar dan dapat ilmu kan? Nah, dalam transaksi syariah, tujuan itu harus jelas dari awal, karena tujuan inilah yang nentuin hukum dan konsekuensinya. Misalnya, kalau tujuan kalian jual beli, berarti yang pindah itu kepemilikan barang. Tapi kalau tujuannya sewa, yang pindah cuma manfaatnya, bukan barangnya. Dan kalau tujuan akadnya udah melanggar syariah, misalnya buat transaksi haram atau nyamarin riba, ya otomatis akadnya nggak sah, meskipun semua rukun lain udah terpenuhi. Biarkan gue kasih 3 contoh biar makin nempel. Pertama, jual beli atau baik. Tujuannya, kepemilikan barang pindah 100% ke kamu. Contohnya, kamu beli HP baru seharga 5 juta. Begitu akad selesai, uangmu jadi milik penjual, dan HP itu resmi jadi punyamu. Boleh dipakai, dijual lagi, atau bahkan disimpan di lemari selamanya. Itu hakmu karena tujuan akadnya memang memindahkan kepemilikan. Kedua, sewa atau ijarah. Tujuannya beda. Kamu cuma dapat manfaatnya, bukan barangnya. Misalnya, kamu sewa mobil buat liburan seminggu. Selama seminggu itu, kamu boleh bawa jalan-jalan, tapi mobilnya tetap milik perusahaan. Begitu masa sewa habis, kamu wajib balikin mobilnya, dan nggak boleh tiba-tiba jual. Soalnya, tujuan akadnya bukan buat pindah kepemilikan, cuma buat pakai sementara. Ketiga, pinjaman atau qard. Ini tujuannya murni tolong-menolong, bukan cari untung. Kamu pinjam 500.000 dari teman, ya wajib balikin tepat 500.000. Nggak boleh lebih, apalagi pakai bunga. Dalam syariah, pinjaman itu bentuk kebaikan, tabaru, bukan bisnis. Kalau mau untung, jangan pakai akad pinjam, pakai akad jual beli, kayak murabahah atau kerjasama, mudorobah aja. Nah, ini yang bikin transaksi syariah beda dari yang konvensional. Di bank biasa, pinjaman bisa dipakai buat ambil untung lewat bunga. Tapi di syariah, setiap akad punya tujuan spesifik yang udah diatur, dan tujuan itu harus sesuai prinsip halal, adil, dan saling membantu. Jadi, sebelum transaksi, tanya diri sendiri, apa tujuan akad ini? Apa yang beneran mau dipundahin? Barangnya, manfaatnya, atau cuma bantu sesaat? Kalau jawabannya jelas dan sesuai syariah, kamu udah di jalur yang benar. Dan sekarang, kamu udah tahu keempat rukun akad lengkap. Pihak yang berakad, siapa yang transaksi, objek akad, apa yang ditransaksikan, sigat, cara menyatakan kesepakatan, dan tujuan akad. Kenapa dan buat apa transaksi ini dibuat? Kalau keempatnya udah oke, halal, jelas, rela, dan tujuannya benar, maka transaksimu nggak cuma sah, tapi juga berkah dan dilindungi. Gaspol bro,
Oke gengs, kita udah bahas semua 4 rukun akad satu persatu. Siapa yang transaksi, apa yang ditransaksikan, gimana cara setuju, dan tujuan transaksinya. Sekarang kita masuk ke bagian penutup yang super penting. Bagaimana status akad itu menurut syariah? Apakah sah atau enggak? Gampangnya, setelah akad terjadi, kita harus cek apakah semua rukun dan syaratnya udah terpenuhi dengan benar. Kalau iya, akadnya sah. Kalau enggak, berarti ada masalah. Dan syariah punya cara khusus buat melompokin jenis enggak sah itu, biar kita tahu harus ngapain selanjutnya. Secara umum, akad itu cuma ada 2 status besar. Sahih, sah banget, dan tidak sahih, ada cacat. Tapi di mazhab Hanafi, yang sering jadi rujukan dalam fikih muamalah, kategori tidak sah ini dibagi lagi jadi 2, batil dan fasid. Bedanya tipis, tapi beda banget dampaknya. Pertama, akad sahih. Ini akad yang full A+, semua rukun, pihak, objek, siwat, dan tujuannya, dan semua syaratnya udah terpenuhi dengan sempurna. Contohnya, kamu jual laptop ke teman, barangnya jelas, harganya jelas, dia setuju langsung, dan tujuannya jual beli beneran. Kalau akadnya sahih, semua konsekuensi hukumnya berlaku. Barang boleh dipindahin, uang boleh diterima, dan transaksi jalan mulus. Aman, lancar, berkah. Kedua, akad tidak sahih. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ada 2 jenis. A. Akad batil, batal total. Ini akad yang cacat di bagian paling dasar. Misalnya, rukunnya udah rusak atau objeknya haram banget. Contoh, jual minuman keras atau babi, haram kan? Jadi akadnya batil. Jual motor ke bayi yang belum bisa mikir, pihaknya nggak cakep, jadi akadnya batil. Jual ikan di laut yang belum ditangkap, objeknya nggak pasti, goror ekstrim, batil. Kalau akadnya batil, dianggap nggak pernah terjadi sejak awal. Kayak nggak ada transaksi sama sekali. Kalau udah sempat serah terima barang atau uang, harus dikembalikan. Titik. Nggak bisa diperbaiki. Kedua, akad fasid. Cacat tapi masih bisa diperbaiki. Ini beda. Rukun akadnya udah oke, pihaknya cakep, objeknya halal dan jelas, sigotnya nyambung, tujuannya bener, tapi ada syarat tambahan yang ngaco atau nggak jelas. Contoh, kamu jual HP tapi bilang bayarnya kapan aja terserah lu. Waktu bayar nggak jelas, padahal harus spesifik. Sewa kamar, tapi syaratnya boleh sewa tapi nggak boleh tidur di situ. Bertentangan kan sama tujuan sewa? Nah, akad fasid itu kayak tugas yang nilainya C, masih bisa diperbaiki. Kalau kamu perjelas syarat yang bermasalah, misalnya tentukan tanggal bayar atau hapus syarat aneh itu, akadnya bisa jadi sahih dan transaksi boleh lanjut. Tapi kalau nggak diperbaiki, ya harus dibatalkan. Jadi, pesan utamanya gini, kalau akadmu sahih, lanjut aja, aman. Kalau batil, stop total, balikin semuanya, karena di mata syariah ini kayak nggak pernah ada sejak awal. Kalau fasid, jangan panik, masih ada jalan. Cukup perbaiki bagian yang salah dan transaksi bisa diselamatin. Intinya, syariah itu nggak cuma ngelarang, tapi juga ngasih solusi. Yang penting semua harus jelas, adil, dan nggak ada celah buat ketidakpastian atau ketidakadilan. Karena dalam Islam, transaksi yang baik itu bukan cuma soal untung rugi, tapi juga soal keberkahan dan tanggung jawab. Nah, sekarang kamu udah lengkap, 4 rukun plus 3 status akad. Sama dengan senjata lengkap buat transaksi ala syariah. Gas ke depan dengan hati tenang dan akad yang bersih. Wih bro, kita udah sampai di klasifikasi akad yang terakhir. Dan ini seru banget, apalagi buat kamu yang suka bisnis atau main di dunia digital. Kali ini, kita nggak lagi ngomongin sah atau nggak sah, tapi bentuk akadnya sendiri. Apakah ini akad yang udah punya nama resmi sejak zaman dulu, atau akad baru yang muncul karena perkembangan zaman? Secara garis besar, ada 2 jenis. Akad bernama, al-musamah, dan akad tidak bernama. Akad bernama itu kayak menu klasik yang udah baku dari dulu. Nama, tujuan, dan aturannya udah jelas banget diatur dalam fikih Islam. Semua orang, dari pedagang pasar sampai bank syariah, ngerti persis gimana cara kerjanya. Contohnya, jual beli, bai, kamu bayar, barang jadi milikmu. Syaratnya apa? Gak boleh ada ketidakjelasan atau garar, atau barang haram. Sewa, ijarah, kamu bayar buat pakai sesuatu, tapi barangnya tetap milik pemilik. Durasi dan manfaatnya harus jelas. Pinjaman, qard, ini murni tolong-menolong. Harus dikembalikan sama persis, tanpa bunga. Bagi hasil, mudharabah,
satu pihak kasih modal, satu pihak kerja. Untung dibagi sesuai kesepakatan, rugi ditanggung pemilik modal, kecuali pengelola ceroboh. Karena akad-akad ini udah berlabel resmi, kita langsung tahu konsekuensi hukumnya hak siapa, kewajiban siapa, dan gimana resikonya dibagi. Mereka adalah fondasi utama ekonomi syariah, kayak resep andalan yang udah teruji ribuan tahun. Nah, sekarang masuk ke akad tidak bernama. Ini adalah akad-akad modern yang nggak ada namanya di kitab fikih klasik, tapi muncul karena kebutuhan zaman, kayak e-commerce, startup, waralaba digital, atau kontrak IT. Analoginya kayak menu kekinian di kafe, cold brew oat milk lavender latte, namanya baru, tapi isinya tetap gabungan dari bahan dasar yang udah ada, kopi, susu, gula, dan lain-lain. Contoh nyata, perjanjian di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee bukan cuma jual beli, tapi juga ada unsur sewa jasa platform, ijarah, perwakilan penjualan, wakalah, dan kadang jaminan pembayaran, kafalah. Outsourcing IT. Kamu bayar perusahaan buat kelola sistem digitalmu, ini gabungan antara sewa tenaga ahli dan pemberian kuasa. Franchise syariah bukan cuma bagi untung, tapi juga sewa merek, pelatihan, dan pengawasan operasional. Jadi nggak bisa dimasukin ke satu akad aja. Yang keren dari syariah, dia nggak anti inovasi. Selama akad baru ini nggak melanggar prinsip dasar, kayak nggak ada riba, nggak ada garar berlebihan, objeknya halal, dan tujuannya jelas, maka akad itu boleh dan sah. Para ulama kontemporer biasanya membongkar akad modern ini jadi kombinasi akad-akad bernama yang udah ada biar bisa dicek keabsahannya satu persatu. Jadi intinya gini, kalau kamu pakai akad bernama, kamu tinggal ikutin resep yang udah jelas. Tapi kalau kamu nemu transaksi baru yang bentuknya aneh, jangan langsung bilang haram. Dulu coba bedah dulu. Apakah ada unsur riba? Apakah objeknya jelas dan halal? Apakah tujuannya sesuai prinsip syariah? Kalau semua oke, berarti itu bagian dari fleksibilitas fikih muamalah yang selalu terbuka buat kebutuhan zaman selama nggak nyimpang dari nilai dasar Islam. Tujuannya cuma satu, ekonomi yang adil, transparan, dan diridhoi Allah. Dan itu bro, yang bikin sistem syariah tetap relevan dari pasar tradisional sampai startup digital. Wih bro, kita udah sampai di pembagian akad yang paling penting buat mindset kamu. Karena ini nentuin, kamu transaksi karena niat tolong-menolong atau karena mau cari untung. Namanya pembagian akad berdasarkan kompensasi, dan cuma ada dua jenis. Akad tabaruk, sosial, gak cari untung, dan akad tijarah, komersial, jelas-jelas bisnis. Akad tabaruk itu transaksi yang motivasinya murni kebaikan, bukan buat dapat keuntungan. Bayangin kayak kamu ngasih kopi gratis ke temen yang lagi stres, atau pinjemin uang tanpa niat minta balik lebih. Niatnya tulus, gue bantu aja, semoga Allah ridho. Contohnya, Court, pinjemin uang 500.000 ke temen yang lagi krisis. Kamu nggak boleh minta bunga, apalagi bilang, nanti balikin jadi 600.000 ya. Kalau kamu minta untung, itu udah jadi riba, padahal niat awalnya tolong-menolong. Hibah, kasih hadiah ke dosen atau orang tua, nggak ada ekspektasi balik untung. Wadiah, titip motor di tempat parkir. Kalau bayar, itu buat biaya jaga atau listrik, bukan buat untung. Jadi kalau tukang parkir minta bayaran plus karena motornya mahal, itu nggak sesuai prinsip tabaruk. Yang perlu diingat, di akad tabaruk, kamu boleh minta ganti biaya operasional, tapi nggak boleh ambil keuntungan, karena ini bukan bisnis, ini soal empati dan tolong-menolong. Akad tijarah, sebaliknya itu murni bisnis. Kamu transaksi karena pengen untung, dan itu boleh banget, asal adil dan sesuai aturan syariah. Contohnya jual beli kaos 50.000, jual lagi 90.000, untung 40.000, sah. Sewa, ngekosin kamar atau sewa laptop buat kerja, ada harga, ada manfaat. Mudorobah, modalin temen jualan online, untung dibagi 60-40, boleh. Salam, bayar DP buat pesan baju custom, lalu jual lagi lebih mahal. Ini juga bisnis yang sah. Tapi ingat, kalau mau untung, kamu juga harus siap tanggung resiko. Misalnya di mudorobah, kalau rugi dan bukan karena kelalaian pengelola, yang nanggung pemilik modal. Nggak bisa untung doang, rugi ditempain ke orang lain. Itu nggak adil. Kenapa pembagian ini penting banget? Karena kamu nggak boleh nyampurin niat.
Kalau kamu bilang, gue pinjemin duit buat nolong, tapi minta bunga, itu riba bro. Kamu nyelipin niat bisnis ke akad sosial. Sebaliknya, kalau kamu jualan, jangan bilang, ini gue kasih gratis, tapi bayar dikit aja buat ongkos. Itu malah bikin transaksi jadi ambigu dan bisa merugikan. Syariah itu adil. Gega, kalau niatnya nolong, jangan cari untung. Gega, kalau niatnya bisnis, boleh ambil untung, tapi harus siap tanggung resiko dan jangan curang. Jadi, sebelum transaksi, tanya diri sendiri, aku ngapain ini? Mau bantu orang atau mau cari cuan? Kalau jawabannya jelas dan sesuai prinsip syariah, maka transaksimu nggak cuma halal, tapi juga berkah. Karena di balik setiap rupiah yang kamu dapat atau berikan, ada niat yang dijaga, dan itu yang bikin rezekimu tenang. Balik lagi nih, dan kali ini kita bahas sesuatu yang super mulia dalam dunia transaksi syariah. Akad tabaruk, alias akad kebaikan atau transaksi nirlaba. Kenapa ini penting? Karena Islam nggak cuma ngajarin kita gimana cari cuan, tapi juga gimana jadi manusia yang peduli dan suka menolong, tanpa mikir untung rugi duniawi. Jadi, akad tabaru itu transaksi yang motivasinya murni tolong-menolong, bukan buat cari keuntungan. Niatnya satu, gue bantu, semoga jadi amal. Dan karena niatnya udah tulus, kamu nggak boleh minta imbalan lebih, kecuali ganti biaya yang beneran kamu keluarin. Bayangin gini, kamu bantu temen pindahan rumah. Kamu boleh minta dia gantiin uang bensin atau makan siang yang kamu keluarin pas bantu. Itu namanya cover the cost. Tapi kalau kamu minta jasa bantu Rp200.000, padahal niat awalnya cuma nolong, itu udah keluar dari semangat tabaru. Karena begitu ada niat ambil untung, transaksinya jadi komersial. Dan kalau kamu tetap bilang, ini nolong, itu bisa jadi riba. Nah, akad tabaru ini ada 3 bentuk utama yang sering kita temui. Pertama, pemberian, hibah, sedekah, hadiah. Ini bentuk paling simpel. Kamu kasih sesuatu tanpa minta balik apa-apa. Contohnya, kasih PS4 bekas ke adik karena dia lulus kuliah, itu hibah. Masukin uang ke kotak amal di masjid, itu sedekah. Yang penting, pemberian ini harus sukarela dan hak miliknya benar-benar berpindah. Nggak boleh ada syarat, nanti lu balikin ya, atau gua kasih ini biar lu bantu kerjaan. Kalau ada syarat balas jasa, itu udah bukan tabaruk lagi. Kedua, pinjaman uang, qard. Ini adalah pinjaman murni, tanpa bunga, tanpa fee, tanpa hadiah wajib. Contohnya, temanmu kehabisan duit di akhir bulan, kamu pinjemin Rp500.000. Dia wajib balikin tepat Rp500.000, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kamu bilang, balikin aja Rp550.000 buat uang kopi, itu riba, karena kamu nyelipin untung di transaksi yang seharusnya sosial. Makanya, bank syariah nggak boleh kasih pinjaman dengan bunga, karena pinjaman itu harus berdasarkan qard, tolong-menolong, bukan bisnis. Ketiga, pinjaman jasa, wadiah, wakalah, kafalah. Ini bentuk tabaru yang agak teknis, tapi tetap berbasis niat baik. Wadiah, kamu titip helm di loker. Si penjaga cuma bertugas jaga, bukan pakai helm itu buat usaha. Kalau bayar, itu buat biaya keamanan atau listrik, bukan buat untung. Wakalah, kamu minta temen di Jakarta beliin tiket konser. Dia cuma jadi wakil kamu, nggak boleh minta fee, kecuali ganti ongkos transfer atau antrian. Kafalah, kamu jadi penjamin pinjaman temen. Kamu lakuin ini karena percaya dan mau bantu, bukan karena minta bayaran. Intinya, jasa yang diberikan dalam tabaru boleh diganti biayanya, tapi nggak boleh dijadikan sumber keuntungan. Pesan penting buat kamu. Akad tabaru ini pondasi utama dalam keuangan syariah, apalagi di bank syariah. Misalnya, kalau kamu nabung pakai akad wadiah, berarti bank cuma jadi penjaga uangmu. Mereka nggak boleh pakai uangmu buat cari untung, dan kalau mereka kasih bonus, itu hadiah sukarela, bukan kewajiban. Dan yang paling krusial, jangan campur niat tabaru sama tijarah. Kalau kamu bilang, gue nolong, tapi diam-diam ambil untung, itu riba terselubung. Syariah itu jelas. Gilar, kalau niatnya nolong, jangan cari untung. Kalau mau cari untung, pakai akad bisnis yang jelas. Jangan sembunyiin di balik kedok kebaikan. Jadi, sebelum transaksi, tanya diri sendiri. Aku lakuin ini karena empati atau karena target laba? Kalau jawabannya jujur dan sesuai prinsip, maka setiap transaksimu, baik besar atau kecil, bisa jadi ladang pahala. Dan itu bro, yang bikin rezeki nggak cuma halal, tapi juga berkah dan tenang di hati. Oke bro dan sis,
setelah kita bahas akad tabaru yang fokusnya tolong-menolong tanpa cari untung, sekarang kita masuk ke sisi lain yang nggak kalah penting, akad tijarah atau disebut juga muawadhah, alias transaksi bisnis yang memang tujuannya cari laba. Tapi sebelum gas ke untung rugi, jangan lupa satu hal wajib. Objek transaksimu harus memenuhi 4 syarat dasar biar nggak bermasalah di mata syariah. Harus ada saat akad, jangan jual barang yang belum pasti ada. Kayak gue jual ikan di laut padahal belum ditangkap. Itu goror atau spekulasi, nggak boleh. Harus halal dan bernilai. Motor, laptop, jasa desain, sah. Tapi minuman keras atau barang curian nggak boleh, meski laku di pasar. Harus jelas dan spesifik. Jangan bilang beli salah satu laptop di toko. Harus jelas merek, tipe, warna, kondisi, biar nggak ribut belakangan. Harus bisa diserah terimakan, entah fisik kayak kasih kunci motor, atau manfaat kayak akses ke jasa online. Harus bisa benar-benar diserahkan. Kalau keempat syarat ini udah oke, baru deh kamu boleh lanjut ke dunia tijarah. Karena di sini semua soal pertukaran yang adil. Kamu kasih barang atau jasa, kamu dapat imbalan, dan sebaliknya. Inti dari akad tijarah adalah timbal balik yang seimbang. Kamu punya hak, tapi juga punya kewajiban. Kalau kamu bayar, kamu berhak dapat barang. Kalau kamu janji serahin jasa, kamu wajib lakuin, nggak boleh kabur. Dan ini yang keren, dalam syariah ada prinsip emas namanya al-ghurum bil ghunim. Artinya, kalau mau untung harus siap tanggung risiko. Jadi nggak bisa untung doang, rugi ditimpain ke orang lain. Kalau kamu yang pegang barang dan risikonya, misalnya rusak atau hilang, barulah kamu berhak atas keuntungan dari jualannya. Nah, akad tijarah ini dibagi jadi 3 kategori utama, tergantung apa yang kamu tukar. 1. Pemindahan hak milik, al-tamlik. Ini yang paling umum. Kamu tukar kepemilikan barang atau manfaat dengan uang. Jual beli atau buy. Kamu jual motor, dapat duit. Motor jadi milik pembeli, uang jadi milik kamu. Sewa atau ijarah. Kamu bayar buat pakai mobil seminggu. Kamu nggak dapat kepemilikan mobilnya, cuma manfaatnya selama masa sewa. Mobil tetap milik pemilik. 2. Persekutuan atau kerjasama, al-istiraki. Di sini kamu dan mitra gabungin modal, tenaga atau keahlian buat usaha bareng dan bagi hasilnya. Mudharabah, kamu kasih modal, teman kamu yang jalanin usaha. Untung dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi dan bukan karena salah dia, kamu yang tanggung modalnya. Musyarakah, kalian berdua sama-sama kasih modal dan sama-sama kerja. Risiko dan untung dibagi sesuai porsi masing-masing. Cocok buat startup bareng temen nih. 3. Pekerjaan atau jasa, al-a'mal. Ini kalau kamu bayar orang buat ngerjain sesuatu spesifik. Ijarah jasa, bayar freelancer buat desain logo. Bayar tukang cukur atau gaji karyawan. Mereka kerja, kamu bayar. Muzara'ah, bentuk kerjasama di pertanian. Pemilik lahan kasih tanah, petani yang garap. Hasil panen dibagi. Kenapa ini penting buat kamu? Karena kalau kamu mau bisnis, jualan online, sewa kos, bikin UMKM, atau collab sama temen, kamu harus tahu akad apa yang cocok sama model usahamu. Dan yang paling krusial, jangan sampai nyelipin riba. Jangan bikin transaksi ambigu, dan pastikan risiko dan untung dibagi secara adil. Syariah nggak melarang cari untung, malah mendorong, tapi dengan syarat transparan, adil, dan nggak merugikan pihak lain. Jadi kalau kamu paham 3 kategori tijarah ini, kamu nggak cuma jadi pebisnis yang cerdas, tapi juga pebisnis yang berkah. Karena setiap rupiah yang kamu dapat lahir dari sistem yang jujur, seimbang, dan diridhoi Allah. Gas ke depan bro, tapi jangan lupa bawa prinsipnya. Oke gengs, kita udah bahas semua hal tentang akad. Dari rukun, syarat, jenis-jenisnya, sampai bedain mana yang niatnya tolong-menolong dan mana yang buat bisnis. Sekarang, kita masuk ke babak penutup. Gimana sih sebuah akad itu bisa berakhir? Kenapa ini penting? Biar nggak ada kewajiban yang menggantung, nggak ada katanya udah selesai tapi ternyata masih punya tanggungan, atau malah ribut karena nggak tahu kapan transaksi itu beneran kelar. Syariah punya 4 cara utama akad bisa berakhir dan semuanya adil, jelas, dan gak bikin pusing. Pertama, akad selesai dengan sempurna. Tahqiq garat al-aqd.
Ini cara paling ideal, semua udah beres sesuai kesepakatan. Contohnya, kamu bayar motor, penjual kasih kuncinya. Akad jual beli selesai. Kamu sewa kos 1 tahun, udah bayar semua, udah tinggal selama masa sewa, kontrak selesai. Gak ada sisa kewajiban, gak ada beban, semua clear. Ini yang bikin kamu tidur tenang. Kedua, dibatalkan dengan alasan yang sah, fasakh. Kadang, akad perlu dihentikan sebelum selesai, tapi bukan seenaknya. Harus ada alasan yang diizinkan syariah. Contohnya, refund bersama, ikolah. Kamu beli baju terus sadar nggak kepake. Kamu balik ke toko dan penjual setuju batalkan transaksi. Uang balik, baju balik, saling rela, gak masalah. Ada cacat tersembunyi, khiyar al-aib. Kamu beli laptop bekas, seminggu kemudian layarnya rusak parah. Ternyata cacat itu udah ada sejak awal, cuma disembunyiin. Kamu punya hak buat batalkan akad dan minta uang kembali. Intinya, fasakh itu alat buat jaga keadilan, bukan buat main batal seenaknya. Ketiga, mustahil dilaksanakan, force majeure. Ada kalanya akad batal otomatis karena kejadian di luar kendali, kayak bencana alam, kebakaran, atau hal lain yang bikin transaksi jadi nggak mungkin dilanjutin. Contohnya, kamu udah bayar DP buat 10 ton beras, tapi sebelum dikirim, gudangnya kebakar habis. Barangnya udah nggak ada, jadi akadnya batal demi hukum. Yang penting, kerugian ditanggung oleh pemilik barang sebelum diserah terimakan. Jadi, kalau barang belum kamu terima, kamu nggak perlu bayar, karena syariah nggak membebani yang mustahil. Keempat, karena kematian salah satu pihak. Tapi ini nggak berlaku buat semua akad, cuma buat akad yang sangat terikat sama orangnya, bukan cuma hartanya. Contohnya, kamu kasih kuasa ke pengacara buat urus kasus hukum. Kalau pengacaranya meninggal, akad wakalahnya otomatis batal, karena keahliannya nggak bisa diwariskan ke anaknya. Di akad persekutuan usaha syarikah, biasanya kalau salah satu mitra meninggal, kerjasama otomatis berakhir karena usaha itu dibangun atas kepercayaan personal. Tapi, kalau akadnya soal utang atau kepemilikan, itu tetap berlaku dan akan dilanjutkan oleh ahli waris. Jadi, utang nggak hilang cuma karena seseorang meninggal. Jadi kenapa semua ini penting buat kamu? Karena dengan paham kapan akad mulai dan kapan berakhir, kamu jadi tahu kapan kewajibanmu selesai, paham kapan boleh batalkan tanpa rasa bersalah, gak panik kalau ada bencana atau hal di luar dugaan, dan yang paling penting, transaksimu jadi jelas dari awal sampai akhir. Syariah gak cuma ngasih aturan, tapi juga kepastian, keadilan, dan ketenangan. Jadi, baik kamu jualan online, sewa kos, pinjemin duit, atau kolab bisnis, semuanya bisa jalan dengan aman dan berkah. Good job bro dan sis, kamu udah lulus modul akad syariah. Sekarang tinggal dipraktekin dengan niat yang lulus dan prinsip yang jelas. Gas terus. Oke bro, dasar-dasar akad udah kita kuasai nih. Rukun 1-4 clear semua. Sekarang waktunya naik level. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, ngebongkar prinsip dan larangan dalam akad syariah. Di sini kita bakal bahas, prinsip-prinsip wajib yang harus kamu jaga di setiap transaksi. Tapi kita juga bakal bahas larangan-larangan yang wajib kamu hindari, kayak riba, gharar, atau tipu-tipu halus yang bikin akad jadi bermasalah. Jangan sampai akad kamu udah rapi banget, pihak jelas, objek oke, sigot nyambung, tujuan benar, tapi malah kena jebakan riba terselubung atau spekulasi berlebihan. Yuk langsung gas, arena baru, ilmu baru, transaksi makin berkah. Oke bro, selamat datang di kegiatan belajar 2. Kalau tadi kita udah bahas rukun dan syarat akad, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam tapi super relevan, asas-asas umum akad dalam hukum Islam. Ini kayak 8 pilar emas yang jadi fondasi semua transaksi syariah, biar nggak cuma kelihatan halal, tapi beneran adil, jujur, dan diridhoi Allah. Dan yang keren, ini bukan cuma teori, tapi langsung bisa kamu terapin tiap kali jualan online, pinjemin duit, atau follow bisnis. Pertama, asas ilahiyah. Artinya, semua transaksi harus berlandaskan niat karena Allah. Kamu nggak cuma deal sama orang, tapi juga dilihat sama Allah. Jadi, objeknya harus halal, niatnya lurus, dan nggak boleh nyelipin hal haram. Ini yang nyambungin hubunganmu sama Allah, vertikal, sama hubunganmu sama manusia, horizontal. Kedua, asas kebolehan. Prinsipnya simpel, semua transaksi itu boleh, kecuali ada larangan jelas dari syariah. Bayangin dunia bisnis kayak laut lepas, kamu bebas berinovasi, bikin
startup atau coba model bisnis baru, selama nggak nabrak karang larangan kayak riba, goror, atau jual barang haram. Makanya, fintech syariah, e-commerce halal, atau UMKM kreatif itu semua boleh banget, asal tetap dalam koridor syariah. Ketiga, asas keadilan. Gak boleh ada yang dirugikan, ditipu, atau dipaksa. Contohnya, jual barang 10 kali lipat dari harga pasar tanpa alasan jelas itu dilarang. Atau pinjemin duit terus minta bunga, itu nggak adil. Setiap pihak harus dapat hak dan kewajiban yang seimbang. Kalau ada resiko, dibagi. Kalau untung, juga dibagi secara adil. Keempat, asas kesetaraan. Semua pihak setara di mata hukum, gak peduli kaya miskin, bos karyawan, atau modal gede modal kecil. Misalnya, di kerja sama usaha, gak boleh si pemilik modal gede seenaknya ambil 90% untung, cuma karena dia yang punya uang. Pembagian harus adil sesuai kesepakatan dan kontribusi, bukan karena status sosial. Nah, itu baru 4 asas. Masih ada 4 lagi yang gak kalah penting, amanah, kemaslahatan, transparansi, dan kebebasan berkontrak, yang bakal kita bahas di sesi berikutnya. Oke gengs, kita lanjut bahas 8 asas umum akad. Dan ini bagian keduanya. Tadi udah kita bahas 4 yang pertama. Ilahiyah, niat karena Allah, kebolehan, semua boleh kecuali yang dilarang. Keadilan, nggak boleh ada yang dirugikan, dan kesetaraan, semua pihak setara. Sekarang kita bongkar 4 asas terakhir yang bikin transaksimu nggak cuma halal, tapi juga bersih, jujur, dan berkah. Kelima, asas kejujuran, sidq. Ini soal transparansi total. Kalau kamu jual HP bekas, wajib bilang, layarnya pernah ganti, baterai cepat habis, kamera depan agak blur, nggak boleh sembunyiin cacat biar laku. Kalau kamu nutup-nutupi, itu namanya wishy, alias curang, dan itu haram. Kejujuran itu kunci kepercayaan, dan kepercayaan itu modal utama bisnis yang langgeng. Keenam, asas dokumentasi, kitabah. Kalau transaksinya besar, jangka panjang, atau beresiko, catat. Bahkan Al-Quran sendiri perintahin ini di QS Al-Baqarah ayat 282, khusus buat utang piutang. Jadi jangan malas bikin kontrak atau catatan tertulis. Ini bukan soal nggak percaya, tapi soal tanggung jawab. Kalau nanti ada salah paham, kamu punya bukti yang jelas. Plus, ini jaga hubungan biar nggak rusak gara-gara katanya versus katanya. Ketujuh, asas kepercayaan, amanah. Dalam banyak transaksi, kamu dipercaya sama orang lain. Jadi, jangan hianati kepercayaan itu. Contoh, kamu jadi pengelola dana investasi. Dari modalnya dari teman. Kamu wajib kelola dengan jujur, hati-hati, dan sesuai kesepakatan. Kalau kamu main-main atau pakai buat keperluan pribadi, itu hianat dan dosanya gede. Ingat, menepati janji itu bagian dari takwa. Dan di dunia bisnis, trust itu lebih berharga dari uang. Kedelapan, asas kemaslahatan. Maslahah. Ini yang paling big picture. Transaksimu harus bawa manfaat lebih besar daripada mudaratnya, baik buat diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Dan manfaat itu harus selaras dengan 5 hal pokok yang wajib dijaga dalam Islam. Daruriyatil khams. Agama, jangan sampai transaksi ganggu ibadah. Jiwa, jangan jual barang yang bahayain nyawa. Akal, haram jual narkoba, minuman keras, atau konten rusak. Keturunan, transaksi harus jaga martabat dan keluarga. Harta, larang riba, penipuan, atau eksploitasi. Analoginya, kamu punya pabrik makanan halal, tapi buruhnya dieksploitasi, limbahnya cemarin sungai, dan bayarnya nggak layak. Secara produk, halal, tapi secara akad bisa cacat karena melanggar prinsip kemaslahatan, karena merusak jiwa, lingkungan, dan keadilan sosial. Jadi pesan akhirnya gini, 8 asas ini bukan cuma teori kelas, tapi DNA hidup dari setiap transaksi syariah. Kalau kamu mau bisnismu sukses di dunia dan berkah di akhirat, pastikan setiap deal yang kamu buat, ilahiyah, sidq, kitabah, amanah, dan maslahah, tanpa merusak nilai dasar kemanusiaan. Itulah kenapa muamalah Islam itu timeless, adil, etis, manusiawi, dan selalu relevan dari pasar tradisional sampai startup digital. Kamu udah pegang 8 pilar emasnya. Sekarang tinggal praktekin dengan niat, ilmu, dan integritas. Hai bro dan sis,
kita udah bahas tuntas 8 asas umum akad yang jadi DNA transaksi syariah. Sekarang, kita tutup sesi ini dengan 5 asas hukum khusus akad, yaitu prinsip-prinsip teknis yang wajib kamu pegang kalau mau bisnismu sah, adil, dan berkah. Ini kayak 5 aturan main wajib di dunia muamalah syariah. Pertama, asas kerelaan antara din. Transaksi itu harus atas dasar suka sama suka. Gak boleh ada paksaan, ancaman, atau tekanan. Bayangin kamu beli motor dari teman, tapi sebenarnya dia maksa karena butuh duit cepat. Meski udah tanda tangan, kalau nggak rela dari hati, akadnya cacat. Yang penting bukan formalitasnya, tapi niat dan kerelaan yang tulus bisa lewat ngomong, tulis, atau bahkan cuma ambil barang terus bayar. Kayak di minimarket. Kedua, asas kebebasan al-hurriyah. Kamu bebas banget bikin kesepakatan sesuai kebutuhan bisnismu. Mau bagi hasil 70/30? Boleh. Mau bagi resiko beda-beda? Bisa. Mau buat model kerjasama baru ala startup? Silakan. Tapi ingat, kebebasan ini ada batasnya, gak boleh nyentuh larangan syariah kayak riba ekstrim atau objek haram. Jadi, inovasi boleh, asal tetap dalam koridor halal. Ketiga, asas mengikat al-ilzam. Kalau akad udah sah, wajib dipenuhi. Gak bisa seenaknya ingkar janji. Contohnya, kamu udah sepakat kerjasama selama 1 tahun. Di bulan ketiga, kamu gak bisa tiba-tiba kabur tanpa konsekuensi. Syariah menghargai komitmen karena itu bagian dari al-wafa, yaitu menepati janji, yang termasuk akhlak mulia. Keempat, asas keseimbangan al-fawazun. Hak dan kewajiban harus seimbang, gak boleh ada yang diuntungin atau dirugikan berat. Misalnya, jual HP bekas seharga 10 juta, padahal harganya cuma 2 juta. Itu namanya ghablun fahish, penipuan harga berat, dan dilarang. Syariah ngajarin, untung boleh, tapi harus adil. Kalau kamu kasih banyak, kamu berhak dapat banyak. Tapi kalau kamu ambil lebih tanpa alasan, itu eksploitasi. Kelima, asas kepastian pacta sunt servanda. Ini prinsip keren dari hukum, yaitu janji yang sah itu mengikat. Artinya, kalau akadmu udah memenuhi semua syarat, maka hakim atau pihak luar wajib mengakuinya. Barang yang udah kamu beli, sah jadi milikmu. Uang yang udah kamu bayar, gak bisa diminta balik seenaknya. Ini yang bikin transaksi syariah punya kekuatan hukum yang kuat. Bukan cuma di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Jadi, intinya gini. Kombinasi 8 asas umum plus 5 asas khusus, sama dengan 13 pilar emas yang jaga transaksimu tetap halal, adil, transparan, dan berkah. Kalau kamu pegang ini semua, Ekulips, bisnismu alias tijarah jadi adil dan berkelanjutan. Ekulips, bantuanmu alias tabaruk jadi ikhlas dan penuh pahala. Dan yang paling penting, kamu juga bukan cuma jadi pebisnis yang sukses, tapi juga manusia yang bisa dipercaya, jujur, dan diridhoi Allah. Good job, gengs! Kamu udah lulus teori akad? Siap lanjut ke materi berikutnya. Gas! Oke bro dan sis, kita udah belajar semua hal baik-baik. Rukun akad, syaratnya, asas keadilan, kejujuran, amanah, dan segala prinsip yang bikin transaksi jadi berkah. Tapi sekarang, kita masuk ke bagian paling krusial. Apa aja sih yang bikin akad kamu langsung dilarang, batal, atau rusak? Ini kayak lampu merah besar di jalan transaksi. Kalau kamu lewatin, akadmu bisa jadi haram, batil, atau fasid. Dan ini nggak main-main, karena dampaknya nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Ada 4 faktor utama yang wajib kamu hindari. Pertama, haram zatnya, atau haram lidi zatihi. Artinya, barang atau jasanya sendiri udah haram menurut syariah. Gak peduli niat kamu sebaik apa. Contohnya, jual minuman keras, jual daging babi, sewa jasa buat hal yang melanggar moral. Kalau zatnya haram, semua transaksi di sekitarnya otomatis haram juga. Gak ada, tapi kan niatnya buat modal usaha halal yang bisa ngebolehin ini. Akadnya langsung batil, dihitung kayak nggak pernah terjadi. Kedua, haram karena unsur curang atau haram li goiruhi. Ini lebih licik. Transaksinya sendiri halal, tapi cara kamu jalaninnya curang. Contohnya, tadlis. Jual motor bekas banjir tapi bilang semua normal, jarang dipakai, padahal mesinnya udah rusak.
Ikhtikar. Saat pandemi, kamu borong semua stok masker terus jual mahal biar orang lain kelabakan. Garar ekstrim. Jual ikan dalam karung tanpa kasih lihat isinya, atau jual ikan di laut yang belum ditangkap. Kalau ada unsur kayak gini, akadnya bisa jadi fasid atau cacat, tapi masih bisa diperbaiki atau bahkan batil, tergantung seberapa parah kecurangannya. Tujuannya jelas, jaga keadilan dan kerelaan karena transaksi syariah harus jujur dari awal sampai akhir. Ketiga, riba. Ini musuh utama dalam ekonomi syariah. Riba itu untung tanpa risiko atau tambahan tanpa imbalan yang adil. Ada dua jenis yang sering muncul. Riba nasi'ah, bunga pinjaman. Kamu pinjam 1 juta harus balikin 1.100.000. Tambahan 100.000 itu riba, karena kamu nggak ambil risiko apa-apa. Padahal pinjaman itu akan tolong-menolong. Tabaru, bukan bisnis. Riba fadl. Tukar barang sejenis tapi nggak seimbang. Misalnya, tukar 1 gram emas lama dengan 1,5 gram emas baru. Padahal sama-sama emas. Ini dilarang biar gak jadi celah buat riba terselubung. Ingat, prinsip emas. Al-gunung bil gurung. Kalau mau untung harus siap rugi. Kalau nggak ada risiko, nggak boleh ambil untung. 4. Struktur akad rusak. Artinya, rukun atau syarat akadnya nggak lengkap atau ngawur. Jadi akadnya nggak sah. Contohnya, ijab kabul nggak nyambung. Kamu bilang, saya jual motor. Tapi pembeli jawab, saya mau makan bakso. Jelas nggak nyambung. Jadi akadnya batal. Gabung 2 akad dalam satu transaksi yang dilarang. Misalnya, sewa motor sekaligus janji beli nanti, tapi nggak dipisah dengan jelas. Ini disebut inah atau hial, atau akal-akalan dan dilarang. Salah satu pihak nggak cakap hukum. Misalnya, anak kecil umur 10 tahun jual motor keluarga. Dia belum punya kapasitas buat transaksi besar. Kalau strukturnya rusak, akadnya bisa jadi batil. Kalau rukunnya hilang atau fasid, kalau cuma syaratnya yang bermasalah. Intinya, akad harus jelas, utuh, dan bebas dari kekacauan hukum. Jadi bro dan sis, 4 red flag ini wajib kamu waspadai. Jangan sentuh barang haram, jangan curang atau manipulasi, jauhi riba dalam segala bentuknya, dan pastikan struktur akadmu rapi dari awal. Kalau kamu hindari keempatnya, insya Allah transaksimu nggak cuma sah di mata hukum, tapi juga berkah di mata Allah. Stay halal, stay smart, and always trade with integrity.